Hai Andika, guys di sini setelah kemarin kita unboxing Huawei Nova 7 yang ada di sini dengan ciri khasnya Nova yang memiliki desain yang milenial banget ini, di video kali ini kita akan membahas MatePad-nya yang bisa dibilang ini adalah MatePad paling murah ya karena harganya cuma 3,9 juta atau kita anggap aja 4 juta, tapi memiliki spesifikasi dan juga fitur yang Huawei banget atau keren banget. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, kalau dari segi packagingnya ini sama ya konsepnya dengan si Huawei Nova 7. Jadi putih seperti ini dengan tulisannya Huawei MatePad di atas, dan di sini ada dimensinya. Jadi dia memiliki dimensi 10,4 inch. Di sini ada Explore It on App Gallery biasa HMS. Di sini ada logo Huawei. Di sebelah atasnya ada logo Huawei lagi dan di belakangnya kosong. Di sini ada variannya. Untuk yang akan kita bahas kali ini adalah Huawei MatePad dengan RAM-nya 4 GB dengan memori internal 64 GB, warnanya midnight grey. Nah, kalau kalian tanya kenapa ada banyak banget produk Huawei, di sini ada Huawei Nova 7 dan ada Huawei MateBook D14 karena nanti akan saya coba untuk multi collaboration-nya sekalian. Dan sekarang langsung aja kita buka. Dan ini adalah unit yang dipinjami oleh Huawei. Jadi untuk unitnya kayaknya memang udah dibuka ya dari sananya. Dan untuk MatePad-nya ini dia, ukurannya 10,4 inch. Mungkin kita taruh di sini dulu ya. Oh, di sini ada tulisannya not for sale. Jadi ini memang sepertinya untuk bahannya media aja. Kemudian di bagian dalamnya kita dapat ini apa? Ini ada SIM ejectornya. Menarik karena untuk yang masuk ke Indonesia versi resminya itu adalah Wi-Fi only atau belum bisa pakai SIM card seluler. Mungkin ini untuk ngeluarin itu ya, ngeluarin micro SD-nya. Karena dia juga sudah support micro SD sampai 512 GB. Kemudian di sini ada dongle, ini dongle-nya untuk sepertinya untuk earphone. Kemudian di dalamnya lagi ada kitab-kitab administrasi seperti biasa, dan di sini ada kabel data yang agak susah ngeluarinnya sebentar. Nah, ini kabelnya dia udah pakai konektor Type-C. Nah, jadi untuk kabelnya dia udah Type-C. Kemudian di sini ada batok charger. Batok chargernya kalau secara dimensi sih nggak terlalu besar. Jadi outputnya seharusnya nggak besar. Kalau dibaca di sini sih 5 volt 2 ampere. Jadi cuman 10 watt. Cuman kalau saya lihat di spesifikasinya dia support fast charging sampai 18 watt. Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad-nya. Ini adalah versi yang non pro ya, dengan harganya 3,9 juta aja. Termasuk murah untuk tablet dengan harga 4 jutaan, apalagi ini dari Huawei. Seharusnya sih fiturnya keren-keren banget. Coba sekarang kita bahas. Jadi di belakangnya ini dia menggunakan bahan aluminium. Kemudian di sini ada kamera, jadi ada 8 megapiksel LED flash, dan di sini sepertinya ada lubang mic untuk noise cancelling ya. Ini ada tulisan not for sale, cuman seharusnya nanti kalau kalian beli nggak ada tulisan not for sale. Dan kalau dari segi desain, menurut saya tampak belakang ini desainnya terlihat simple banget. Jadi hanya ada tulisan Huawei gitu aja, simple sih. Jadi nggak terlalu norak dan nggak terlalu neko-neko. Kemudian di bagian bawahnya ada konektor Type-C, kemudian ada speaker. By the way, speakernya Huawei MatePad ini dia ada 4 quad speaker. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan keempatnya ini dituning sama Harman Kardon. Jadi seharusnya suaranya sih udah oke banget. Kemudian di bagian atasnya sini juga ada tombol lock dan off. Di sini ada speaker dan ada 4 lubang mic di sini nih. Wow, seharusnya mic-nya sih kalau dibuat untuk video call atau conference call kayaknya sih seharusnya gigi. Cuma nanti akan kita bahas juga di video reviewnya. Ini video unboxing aja ya, dan coba kita lihat. Nah, ini ya bener, jadi ini hanya slot untuk micro SD card, gak ada kartunya, Wi-Fi only, dan dia support sampai 512 GB. Oke, sekarang saya coba nyalakan dan coba untuk aktivasi dan install beberapa aplikasi benchmark. Sebelum itu, wah, bootingnya Huawei banget ya, suaranya Huawei banget. Oke, jadi Huawei MatePad-nya udah selesai kita aktivasi, dan karena saya penasaran, langsung aja kita coba untuk fitur multi-screen collaboration-nya ya, karena dia memiliki Huawei ecosystem yang menurut saya keren banget, jadi saya penasaran. Multi-screen collaboration. Multi-screen collaboration, agree. Wah, ternyata dia belum support ya, maksudnya Wi-Fi saya yang belum support. Di sini ada tulisannya, sorry, 2,4 GHz Wi-Fi network aren't supported. Jadi dia harus switch ke 5G. Wah, sayang banget ya. Dan sekarang
kita coba untuk multi screen collaboration-nya ini menggunakan laptop Huawei MateBook D14. Kok nggak bisa ya? Sebenarnya dia ada fitur Huawei Share, jadi kalau kita lihat di quick setting ini kan ada Huawei Share dan juga udah saya on kan. Apa karena mungkin dia tidak ada NFC-nya, dan kalau kalian lihat brightness-nya jalan-jalan ya, dia ada adaptive brightness untuk menyesuaikan dengan intensitas cahaya. Nah, cuman untuk multi collaboration-nya dengan MateBook D14, entah kenapa nggak bisa, apakah harus ada NFC-nya? Karena kalau yang Huawei Nova 7 ini bisa, jadi kita tinggal taruh di bagian tulisan Huawei Share ini. Jadi seperti ini. Nah, dia akan langsung muncul notif kalau mau connect multi collaboration dengan si MateBook D14. Cuman untuk yang tablet ini nanti aja lah di reviewnya, akan saya research dulu bagaimana biar dia bisa connect di multi collaboration-nya. Sekarang langsung aja kita bahas. Untuk mungkin langsung kita cek untuk spesifikasinya ya. Dan tadi juga sudah saya tes untuk Kirin 810-nya di Huawei MatePad ini. Nah, untuk benchmark Antutu versi 8 ini kalau kalian lihat 243.026. Cuman ini adalah tadi saya tes dengan mode bukan performance, karena seperti biasa Huawei itu memiliki fitur performance mode. Tadi sudah saya screenshot, jadi untuk hasilnya kalau ketika kita pakai performance modes itu hampir 300.000. Skornya 284 3.409. Sekali lagi menurut saya dengan harga 3,9 juta dengan tablet itu menurut saya cukup GG untuk performanya. Dan sekarang coba kita cek untuk spesifikasi lain ya, kita cek melalui AIDA. Nah, jadi untuk memori RAM-nya dia 4 GB dengan memori internalnya 64 GB. Kemudian untuk displaynya resolusinya cukup tinggi ya, 1200 x 2000 dengan panelnya IPS LCD 10,4 inch, GPU-nya pakai Mali G52 224 dpi. Untuk CPU-nya dia pakai Kirin 810 8 core dengan fabrikasinya 7 nanometer. Jadi seharusnya sih dingin. Dan ini adalah pertama kalinya Kirin 810 itu masuk ke Indonesia. Kemudian untuk baterainya ini gede banget. Baterainya 7250 mAh. Jadi seharusnya sih baterainya ini bakalan awet banget. Cuman sekali lagi ini cuman unboxing, jadi reviewnya mungkin 2 minggu lagi. Untuk Androidnya dia udah pakai Android 10 dengan EMUI 10.1. Dan untuk kameranya seperti yang saya bilang tadi, kameranya 8 megapiksel belakang dan 8 megapiksel selfie kamera. Oke, sekarang buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu ya, tadi juga udah saya tes melalui 3D Mark. Dan di 3D Mark ini dia mendapatkan skor cukup tinggi sekali lagi untuk Kirin 810 dengan harga 3,9 juta. Untuk skornya di OpenGL 2878 dan di Vulkan 2603. Buat kalian yang nggak percaya 3D Mark juga, tenang aja, ada Geekbench 5 dan di Geekbench 5 ini untuk performa single core-nya 597 dan multi core-nya 1800. Dan dua tes tadi 3D Mark dan juga Geekbench udah pakai performance mode karena seperti biasa Huawei itu memiliki mode yang saya juluki mode super saya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke baterai, nah ini akan ada pilihannya performance modes dan juga power saving mode. Tapi kalau menurut saya sih langsung aja ke mode performance karena baterainya itu 7000 mAh lebih, jadi seharusnya baterainya bakalan awet banget. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kameranya mungkin ya. Dan kamera dari Huawei ini memiliki fitur yang namanya follow cam. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi dari Huawei yang namanya Me Time itu bakalan bisa follow kita. Jadi kalau misalkan conference call, fokusnya itu nggak bakalan kemana-mana. Dan untuk fiturnya ada ini yang bisa kalian lihat di sini, ada fitur Pro, XDR, Moving Picture dan lain-lain. Dan untuk interface kameranya seperti ini. Jadi dia memiliki, ini adalah lensa 1 kali zoom ya. Dia bisa di zoom sampai 6 kali. Lumayan untuk sebuah tablet ngezoom 6 kali. Kita coba ambil beberapa gambar. Dan sekarang kita coba untuk kamera selfie-nya, dan dia juga udah punya fitur AI ya. Di sini ada logo AI di sini. Nah, sekarang untuk foto selfie-nya, untuk foto selfie-nya menurut saya lumayan wide. Jadi untuk lensanya yang 8 megapiksel ini lumayan nge-wide. Kamera depannya ini juga memiliki fitur beauty seperti biasa ya, seperti Huawei yang lainnya. Cuman dia nggak ada beberapa filter ya. Kalau Huawei Nova 7 ini kan ada filter seperti IR kamera yang kayak filter-filter itu, filter kayak 3D. Tapi kalau di MatePad ini nggak ada. Dan untuk user interface-nya menurut saya easy to use karena gampang. Di sini kita bisa select beauty, foto, video, more dan lain-lain seperti ini. Oke, sekarang coba kita cek untuk
touchscreen-nya ya, karena biasanya saya punya beberapa tablet dan tablet saya itu saya nggak mau nyebut mereknya, di bagian samping-sampingnya ini nggak mau responsif. Jadi ketika kalau ini saya coba aja ya. Ini suaranya karena suaranya kenceng banget tadi. Oke, jadi untuk touchscreen-nya udah responsif, nggak ada area yang tidak kedetek sama dia. Dan ini itu speakernya kenceng banget. Akan kita coba untuk memutar Netflix. Oke, sekarang kita coba untuk Netflix karena saya pengen memberitahukan kepada kalian gimana kualitas quad speaker dari Huawei MatePad yang dituning sama Harman Kardon ini. Kita nonton film apa ya? Money Heist aja deh. Money Heist ini saya kebetulan juga udah tamat. Cuman kita nonton di episode pertama ini. I'd rather be on the run, body and soul. And if I can't run with my body, at least let my soul escape. Nah, jadi kalau kalian dengarkan pasti bisa tahu lah ya, meskipun speaker kalian mungkin nggak terlalu bagus. Cuman beneran ini quad speaker dari Harman Kardon ini beneran bassnya enak banget dan suaranya itu jelas, clarity-nya itu jelas. Mungkin kita coba play untuk musik ya biar lebih terdengar gimana gitu. Dan kita cari lagu yang non copyright aja. Gimana? Kenceng banget kan? Bukan hanya kenceng tapi bassnya itu bass ciri khas dari Harman gitu. Jadi empuk dan gak terlalu mendem. Kemudian kalau dia dibuat nonton Netflix tadi, bobotnya ini gak terlalu berat. Jadi Huawei MatePad ini bobotnya cuman 450 gram. Padahal untuk bagian depannya ini dia udah pakai bahan kaca dan framenya ini pakai aluminium dan di belakangnya juga udah pakai aluminium. Tapi bisa menghasilkan tablet dengan bobot yang lumayan ringan, 450 gram. Cuman kalau untuk kekurangannya menurut saya ada di bagian frame ya. Kalau warnanya itu nggak terlalu kelihatan, mungkin kita cari yang terang. Nah seperti ini. Kalau misalkan seperti ini terlihat banget framenya nggak terlalu tipis, cukup tebal, 81% screen to body ratio. Ya tapi karena framenya lumayan tebal, jadi sekarang kamera selfie-nya itu jadi terlihat lebih proper lah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on sedikit aja dari Huawei MatePad dengan harga cuma 3,9 juta ini. Untuk reviewnya nanti saya akan lengkapi lagi karena fiturnya banyak banget. Jadi kita akan coba fitur follow cam, kemudian ada kids corner, kemudian ada multi collaboration, ada app window, ada app multiplier dan lain-lain. Nanti akan kita coba. Dan saya nggak bisa ngasih pendapat banyak dari Huawei MatePad ini karena belum direview. Jadi ini cuma unboxing dan hands on. Cuman first impresi saya, dia nggak terlalu berat sih ya. Biasanya tablet yang udah 10,4 inch itu pasti berat banget. Cuman Huawei MatePad ini bobotnya cukup ringan dengan hanya 450 gram. Dan yang paling saya sukai sejauh ini adalah speaker dan juga layarnya. Speakernya quad speaker di tuning Harman Kardon yang suaranya kenceng dan ngebas banget. Dan layarnya meskipun kekurangannya yang saya bilang tadi, framenya cukup tebal, cuman kualitas layarnya ini kalau digunakan untuk streaming Netflix atau YouTube seperti tadi itu enak banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing kita kali ini. Di next reviewnya saya akan coba ngedit pakai KineMaster, kemudian tes gaming PUBG dan lain-lain. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.